Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Almokla TV. Bersama saya Wildan Satria Praja Nusantara dengan kabar terbaru dari SMA Negeri 2 Lamongan. SMA Negeri 2 Lamongan kembali menunjukkan semangat berkompetisi dengan mengirimkan tim terbaik untuk berpartisipasi dalam ajang SMA Awards tahun 2024 pada kategori monolog. Tahun ini siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Lamongan telah melalui proses seleksi ketat di tingkat sekolah dan akhirnya terpilih untuk mewakili SMA Negeri 2 Lamongan dalam lomba yang bergengsi kali ini. Bu Septi, guru sekaligus pembina lomba monolog dan juga jurnalistik, ditunjuk langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Lamongan untuk membimbing tim dalam menghadapi SMA Awards tahun 2024 yang dijadwalkan pada 25 September 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persiapan lomba monolog kali ini, kita akan langsung menuju ke lokasi kejadian bersama Vanessa Putri Quintan dan Naura Silmi yang sedang bersama pembina dan peserta monolog tahun ini. Bagaimana suasana persiapan di sana? Baik, terima kasih rekan Wildan yang ada di studio. Sekarang saya sudah bersama dengan Bu Septi selaku pembina monolog dari di ajang SMA Award. Langsung saja Bu, sebagai pembina monolog ini, Bu Septi dipilih mengajukan diri atau bagaimana? Oh, baik. Saya dipercaya oleh sekolah, jadi langsung ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi pembina monolog dan juga lomba jurnalistik SMA Award tahun 2020. Nah, Siti tahun lalu apakah menjadi pembina juga atau? Ya, sudah 3 tahun ini ya, alhamdulillah dipercaya menjadi pembina untuk SMA Award. Tahun pertama saya ada podcast dan alhamdulillah dapat juara 3. Kemudian di tahun kemarin lomba monolog juga, tapi waktu itu masih belum juara, dan semoga tahun ini monolog dan juga jurnalistik bisa juara. Lalu menurut Ibu perbedaan dari tahun sekarang dan tahun sebelumnya apa? Kalau tahun ini jumlah pesertanya bisa maksimal 3. Kalau tahun lalu monolog hanya bisa mengirimkan 1 peserta aja di tiap sekolah. Dan persiapannya tahun ini lebih detail dan lebih siap daripada tahun lalu. Selanjutnya, apa ada kendala atau tantangan yang dihadapi Bu Septi dalam lomba monolog? Ya, banyak pastinya ya. Untuk tahun ini tantangan yang pertama berbenturan dengan kegiatan Agustusan. Jadi kemarin itu tanggal 20 Agustus kami baru dapat info lomba monolog ini, terus langsung seleksi dan menentukan anaknya. Jadi waktu berbenturan dengan Agustusan yang super padat banget itu ya. Selain itu juga karena harus mengirimkan lebih dari 1, maka kesiapan peserta untuk, kan ada 2 peserta ya, yang 1 sudah siap, yang 1 belum begitu maksimal. Jadi itu tantangan kami, gimana supaya yang kedua ini juga bisa siap untuk menghadapi monolog mungkin. Selanjutnya, apa ada pelatihan khusus yang diberikan kepada Septi? Pasti. Pelatihannya sudah dimulai sejak awal September ya, jadi lebih kurang sudah 2 minggu ini. Mereka dilatih secara intensif. Yang pertama mulai dari mempersiapkan naskah, kemudian membreakdown naskah, menganalisis naskahnya, kemudian latihan ritme atau suara ya, artikulasinya itu, penjedaan dan sebagainya. Jadi sekarang sudah mulai latihan mimik juga, jadi dipersiapkan. Yang terakhir ini ada apa harapan Ibu terhadap peserta lomba monolog dari SMA? Baik, hasilnya apapun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pastinya harus jadi juara, itu terutama itu ya harapannya. Tapi yang jelas untuk peserta semoga ini bisa menjadi bekal mereka, bukan hanya saat ini tapi kedepannya ketika mereka menjadi seorang mahasiswa atau bahkan bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Baik, terima kasih kepada Bu Septi. Saya kembalikan ke rekan Wildan. Ya. Terima kasih rekan Wildan yang ada di studio. Baik, saya di sini sudah bersama Garneta selaku siswa SMA Negeri 2 Lamongan yang mengikuti lomba monolog SMA Awards 2024. Oke, langsung saja, Garneta,
Bagaimana perasaanmu ketika mengetahui bahwa kamu akan berpartisipasi dalam lomba monolog mungkin? Tentunya senang ya bisa lolos dalam seleksi yang diadakan SMA Negeri 2 Lamongan dan terpilih untuk mewakili SMA Negeri 2 Lamongan dalam monolog SMA Award. Tapi juga masih memiliki tanggung jawab yang besar buat mengemban tugas dengan baik dan menjalankannya. Oke, apakah kamu sebelumnya pernah mengikuti lomba monolog? Pernah. Dulu alhamdulillah dapat kesempatan untuk mewakili SMA Negeri 2 Lamongan dan Kabupaten Lamongan di FLS 2N Monolog tingkat Jawa Timur. Baik, apa perbedaan lomba monolog SMA Awards tahun ini dengan lomba-lomba monolog yang pernah kamu ikuti sebelumnya? Untuk perbedaannya kurang lebih sebenarnya sama, tapi untuk monolog tahun ini, SMA Award tahun ini tidak ada seleksi secara langsung. Jadi kita hanya menyetorkan video saja, tidak perlu tampil live di depan juri. Siapa atau apa yang menjadi inspirasi kamu dalam mengikuti lomba-lomba seperti lomba monolog ini? Untuk inspirasinya sebenarnya tujuan aku ikut lomba-lomba ini untuk membanggakan kedua orang tua, untuk membanggakan mama juga terutama. Tapi kalau untuk inspirasi monolog khususnya ini, aku punya dua inspirasi. Yang pertama, Kak Syafa Sylvia Rahma, kak kelas yang emang dari SD kita bareng-bareng terus ngejalanin kayak lomba-lomba bareng terus, ngejalanin lomba yang sama. Dan juga pelatih teaterku yang sangat keren banget, Mas Slamet Niko, yang dari awal emang ngebina aku dari storytelling SMA Award tahun lalu dan monolog tahun ini. Oke, selanjutnya, bagaimana sih persiapan kamu untuk lomba monolog SMA Awards tahun ini? Dimulai dari seleksi kemarin, itu dimulai dari pembuatan naskah. Aku menuliskan naskah dan nantinya akan aku setorkan ke pembina Bu Septi, dan nanti dengan beliau akan dikoreksi, diberi kayak masukan, diberi apa yang kurang, apa yang perlu dimasukkan dan apa yang perlu dikurangi. Setelah itu saya dan Bu Septi berdiskusi dengan Mas Niko untuk bagaimana blocking panggungnya dan juga properti apa yang diperlukan, terus untuk pendalaman naskahnya seperti itu. Oke, apakah dalam menjalani lomba monolog ini apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi oleh peserta? Untuk kendala sebenarnya itu lebih ke bagi waktu dengan sekolah ya, kan sering banget kurang lebih 2 minggu ini di-spend yang bentrok-bentrok ulangan harian, kayak harus bagi waktu antara ulangan harian, belajar di rumah juga, terus juga mengerjakan tugas-tugas yang tertunda dan juga ulangan susulan. Oke, yang terakhir, apakah kamu memiliki pesan untuk teman-temanmu yang juga sedang bersiap mengikuti kompetisi di SMA Awards ini? Untuk teman-teman yang mengikuti SMA Award, aku punya teman-teman banyak kebetulan yang ikut SMA Award, dan pesan dari aku, semangat terus, kita jalani sama-sama walaupun emang berat di SMA Award ini, tapi semoga hasil yang kita dapatkan maksimal dan sampai ketemu di malam award ini. Baik, terima kasih Bernita. Saya kembalikan ke rekan berikut. Terima kasih Naura Silmi dan Fasa Putri Kuintan atas laporannya. Seperti yang kita dengar, persiapan untuk lomba monolog tahun ini sudah berjalan dengan sangat matang. Kita tunggu hasil luar biasa, dan dengan dukungan dari para pembina dan antusiasme dari para peserta, SMA Negeri 2 Lamongan siap menghadapi kompetisi SMA Awards tahun 2024. Persiapan yang intensif, latihan yang konsisten, serta dorongan untuk membawa nama baik sekolah menjadi motivasi utama mereka. Tim monolog ini diharapkan mampu menunjukkan yang terbaik dan mengharumkan nama SMA Negeri 2 Lamongan di ajang bergengsi ini. Demikian liputan Elmokla TV pada hari ini. Nantikan berita lainnya di liputan selanjutnya. Saya Wildan Satria Praja Nusantara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tadi adalah salah satu contoh berita terkini yang ada di SMA Negeri 2 Lamongan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Vanessa Putri Kuintan dari absen 35. Dan saya Wildan Satria Praja Nusantara nomor absen 36.
Saya Nora Singh Alfitri, nomor absen 28. Saya Luki Hakim Akbar Bimantara dari absen 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau fakta yang disampaikan kepada publik. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik yang terdiri atas 3 bagian utama, yakni kepala berita, layar berita, tubuh berita. Pada bagian kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Di kepala berita juga mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur adiksiba. Layar berita merupakan kelanjutan kepala berita. Pada layar berita, unsur berita lebih dikembangkan, lebih jauh, dan lebih luas. Bagian yang terakhir yaitu tubuh berita, yang menjabarkan lebih rinci kekasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita.